Halo semuanya, welcome to Mad for Tech ID. Sama gue Wilhans, dan hari ini kita punya sesuatu yang menarik banget nih. Nah, di sini kita punya sebuah laptop dari Asus yang bener-bener menarik nih. Kenapa? Karena di laptop ini udah pakai layar OLED. OLED, biasanya OLED itu mahal ya. Smart TV pakai OLED itu kan mahal. Terus smartphone yang pakai OLED juga mahal. Nah, tapi kali ini ternyata enggak. Asus tuh bener-bener, ya mungkin dia mau ngerusak pasar atau mau bawa sesuatu yang berbeda, tapi intinya laptop yang satu ini tuh pakai OLED dan harganya nggak mahal. Oke, tapi daripada penasaran, mending kita langsung aja lihat unboxing experience-nya dan juga review lengkap dari laptop yang satu ini. Oke, ini adalah box dari laptopnya. Di sini tertuliskan Asus VivoBook dan juga di sini ada aksen bertuliskan huruf V. Kemudian kita lihat di bagian belakangnya, di sini ada tulisan K513E. Lalu kita lihat di bagian dalamnya, di sini tentunya ada laptopnya. Kita taruh dulu di samping. Dan di sini kita juga dapat satu kotak lagi yang isinya itu adalah HDD kit untuk expand storage. Kemudian di kotak sebelah kanan di sini ada charger yang bentuknya kotak dan juga punya output 65 watt. Di sebelah kirinya, kita juga dapat buku-buku seperti buku petunjuk, kartu garansi, dan juga kartu layanan servis dari Asusnya. Nah, kemudian di bagian sini juga kita dapat stiker-stiker. Ya, karena ini adalah laptop VivoBook yang memang ditujukan untuk kaum milenial atau anak muda nih. Jadi stikernya juga berwarna-warni. Dan udah, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Oke, jadi ini dia laptopnya Asus VivoBook K513EA dengan panel OLED. Iya, kenapa sih dari tadi gue sebut-sebut terus OLED gitu? Dan kenapa sih layar itu penting banget dari sebuah laptop? Karena kegiatan apapun yang kita lakukan di depan laptop, baik itu untuk kerja, main game, nonton, ya apapun, itu semua nggak akan lepas dari yang namanya layar. Dan panel OLED itu masih merupakan salah satu panel yang kualitas gambarnya itu paling bagus. Tapi kali ini Asus itu kok menghadirkan ke seri yang murahnya. Ya, karena ini kan seri VivoBook, bukan seri ZenBook. Jadi menurut gua laptop yang satu ini tuh menarik dan kita bisa expect harganya itu terjangkau. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu aja spesifikasi singkat dari laptop yang satu ini. Prosesornya menggunakan Intel Core i5 1135G7 10 nanometer dengan frekuensi 2,4 GHz dan turbo boost-nya di 4,2 GHz. Kemudian untuk RAM-nya menggunakan 8 GB DDR4 3200 MHz. Untuk storage-nya 512 GB SSD NVMe yang masih bisa ditambah juga. Nah, untuk GPU-nya, laptop ini menggunakan Intel Iris Xe Graphics yang pastinya ini udah lebih kencang dibandingkan Intel UHD. Dan untuk konektivitasnya, di sini sudah support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Untuk dimensinya, Asus VivoBook K513EA punya desain slim and light dengan dimensi panjang 35,9 cm, lebarnya 23,5 cm, dan tebalnya 1,79 cm. Untuk bobotnya juga cukup ringan di 1,7 kg dengan berat charger di 200 gram. Jadi total laptop dan chargernya hanya 1,9 kg. Masih enak nih buat dibawa-bawa. Material dari laptop ini juga cukup bagus ya. Jadi punggung case-nya ini bahannya dari metal, sedangkan bagian dalam dan juga bawahnya itu masih pakai polikarbonat. Dan untuk varian warnanya yang kita punya di sini adalah yang warna indie black. Tapi sebetulnya ada yang warna lain juga, yaitu yang warna silver dan juga yang warna gold. Bicara soal layarnya, laptop ini berukuran 15,6 inci dan termasuk dalam keluarga VivoBook Ultra karena ukurannya yang cukup besar tadi. Tapi karena bezel kiri dan kanannya ini udah cukup tipis, membuatnya terlihat seperti laptop 14 inci, kecuali di bagian atasnya yang bezelnya itu masih cukup tebal, karena terdapat webcam beresolusi 720p di sana. Yang punya kualitas gambar cukup aja sih untuk dipakai meeting online atau buat video call. Dan untuk panelnya, di sini udah pakai layar jenis OLED dari Samsung yang punya tingkat akurasi warna yang tinggi banget. DCI-P3-nya diklaim 100% dan sRGB-nya udah 133%. Jadi layar ini udah bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih hidup
terutama untuk warna hitam dengan kontras rasio 1 juta banding 1. Selain itu juga ada teknologi eye care yang punya 70% cahaya biru lebih rendah yang udah disertifikasi oleh TUV Rainland. Jadi pastinya lama-lama nonton di layar ini nggak bikin mata sakit atau rusak. Untuk port-portnya di sini juga cukup lengkap. Di sebelah kiri terdapat 2 USB 2.0, di sebelah kanannya ada 1 microSD card reader, kemudian ada audio combo jack, 1 USB Type-C 3.2 Gen 1, kemudian ada 1 USB 3.2, HDMI port, dan juga DC-in untuk charging. Untuk audio, laptop ini udah disematkan 2 speaker stereo yang ada di bagian bawah, yang udah dituning oleh Harman Kardon, seperti laptop Asus kebanyakan. Dan untuk kualitas suaranya, namanya Harman Kardon sih pastinya udah bagus ya. Kemudian untuk keyboardnya, ini adalah keyboard chiclet khas VivoBook. Jadi di bagian enternya, di sini ada aksen warna kuning. Dan untuk layoutnya, ini udah full size. Jadi pastinya sudah dilengkapi dengan numeric pad. Untuk tombol powernya, ini masih menyatu dengan keyboardnya. Tapi karena posisinya ada di pojok kanan atas, jadi meminimalisir kemungkinan nggak sengaja kepencet. Kemudian keyboard ini juga udah dilengkapi dengan LED backlit dengan 3 tingkat kecerahan. Jadi kalau kita terpaksa harus pakai laptopnya di ruangan yang minim cahaya, tentunya ini bukan masalah. Satu hal yang menurut gua kurang dari keyboard ini adalah ukuran keycap dari arrow-nya yang terlalu kecil, karena emang ini ukurannya setengah dari keycap yang standar. Lanjut ke sisi bawahnya, di sini juga ada touchpad yang letaknya persis di bawah spacebar. Jadi posisinya agak di tengah. Dan untuk feel-nya, kliknya ini juga terbilang standar aja sih. Tapi untungnya, karena ukuran touchpad ini cukup lebar, jadi navigasi di laptop ini juga terbilang cukup nyaman. Dan di pojok kanannya terdapat fingerprint scanner buat login ke Windows atau aplikasi-aplikasi tertentu supaya lebih aman juga. Oh iya, tentunya touchpad dari laptop ini juga sudah mendukung Windows Precision Driver. Masuk ke pengujian sintetis, kita uji CPU-nya menggunakan Cinebench R15. Di skenario pertama, kita uji dengan performance mode yang kita plug-in ke listrik. Hasilnya rata-ratanya ada di kisaran 880-890 CB. Dan kita loop juga selama 10 kali berturut-turut, performanya tuh nggak turun terlalu ekstrim, jadi bisa dibilang ini tuh cukup stabil ya. Kemudian di skenario kedua, kita uji di performance mode juga, tapi kali ini menggunakan baterai dari laptopnya. Hasilnya sedikit lebih rendah, yaitu di sekitar 800 CB. Tapi di sini, setelah kita loop beberapa kali, di run ke-6, 7, dan 8, performanya tuh sempat drop cukup signifikan ke 680-690 CB. Tapi kemudian dia naik lagi ke 800-an setelahnya. Kita coba juga untuk gaming test, buat lihat real test performance-nya. Berhubung ini bukan laptop gaming, kita uji menggunakan game yang ringan-ringan aja. Valorant. Di setting low, resolusi Full HD, di sini FPS-nya dapat di rata-rata 100-110 FPS. Sesekali turun ke 80-90, tapi ini masih sangat playable banget. Kemudian, Dota 2, settingan fastest dengan screen render 100%, 1080p, hasilnya kita masih dapat 108-109 FPS. Dan sesekali FPS-nya juga turun ke 90-an saat di scene-scene tertentu. Hasil ini tentunya sangat baik ya, mengingat ini bukan laptop gaming dan hanya menggunakan integrated GPU. Untuk pengujian storage-nya, di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark dan kecepatan write-nya ada di 1600-an Mbps, sedangkan untuk write-nya ada di 900 Mbps. Untuk sebuah SSD NVMe, kecepatan ini bisa dibilang cukup standar aja. Performa yang kencang tadi tentunya juga didukung dengan pendingin, satu ice blade fan, dan juga satu heat pipe yang menghubungkan antara heat plate dari CPU ke fan-nya. Dan untuk airflow-nya, udara segar itu diambil dari bagian bawah dan panasnya itu dihembuskan lewat bagian belakang. Untuk baterai, VivoBook K513EA ini punya kapasitas baterai di 42 Wh yang juga punya fitur fast charging. Chargernya sendiri punya output 65 watt dan untuk kecepatannya 30 menit kita pakai untuk ngecas, baterainya tuh udah keisi hampir 50%. Sedangkan kalau kita mau isi penuh baterainya, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Untuk upgradability-nya, di sini tuh cukup fleksibel ya. Storage-nya
Yang kita punya di sini kan 512 GB SSD NVMe. Tapi kalau kita rasa kurang, ini masih bisa ditambah lagi dengan HDD atau SSD SATA. Karena tadi di paket penjualannya kita juga dapat HDD kit. Kemudian untuk RAM-nya, tentunya di sini juga masih ada satu slot lagi. Jadi kalau RAM-nya itu 8 GB, bisa kita tambah satu lagi menjadi 16 GB. Terakhir soal harganya, varian yang kita punya di sini yang menggunakan Core i5 1135G7 dengan SSD 512 GB dijual dengan harga 11.299.000. Dan juga ada versi yang storage-nya 256 GB, itu harganya di 10.699.000. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih murah, itu juga ada yang varian Core i3 dengan RAM 4 GB, itu dijual dengan harga 8.799.000. Dan tentunya kalian bisa dapetin dengan harga yang lebih murah juga kalau kalian sering cek-cek di e-commerce kesayangan kalian. Kayak unit yang satu ini, gua tuh belinya di harga 10.999.000, udah dapet yang storage-nya 512 GB. Dan juga pada saat pembelian, kita juga udah di-include dengan garansi 2 tahun dari Asus, yang 1 tahun pertamanya itu udah dapet Asus Perfect Warranty. Jadi pada saat terjadi kerusakan atau misalnya kesalahan akibat pemakaian dari pengguna, kita cukup membayar biaya perbaikan sebesar 20% aja. Dan tentunya laptop yang satu ini juga udah include Windows 10 original dan juga Office Home Student 2019. Dan kalian juga nggak usah khawatir, laptop ini juga udah ready banget untuk di-upgrade ke Windows 11. Oke, jadi kesimpulannya, sebenarnya laptop ini tuh ditujukan buat siapa sih? Kalau kalian lagi cari sebuah laptop untuk dipakai sehari-hari, terutama untuk kegiatan multimedia, laptop itu udah cocok banget karena punya spesifikasi yang cukup tinggi, kemudian juga layarnya udah panel OLED, dan harganya juga terjangkau. Buat dipakai untuk desain-desain dan juga game ringan juga laptop ini masih bisa banget. Nah, satu hal juga yang menarik, selain harganya yang murah tadi, tapi juga di sini opsi untuk upgrade-nya juga masih lega banget. Jadi laptop yang satu ini tuh udah paket lengkap lah bisa dibilang. Nah, jadi segitu aja review kita kali ini untuk laptop Asus VivoBook K513EA. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.